Bahkan Khadijah ini orang yang membuat Aisyah pun cemburu walaupun sudah mati. Kecek Nabi Aisyah kepada Nabi, Khadijah, 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 Khadijah aja lah ya Rasulullah. Padahal lah mati ke Khadijah, Khadijah aja lah. Anda sama je laki kini dah mudah melupun bini. Masih di bininya, ala lupanya je bini. Jangan lupa Bapak Ibu like, komen, subscribe, share channel Isra Junaidi Official. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, kita langsung saja karena waktu tidak lama. Pada subuh ini kita akan menceritakan dari awal sampai akhir cerita Isra dan Mi'raj. Walaupun cerita ini sudah sering kita dengar, alangkah baiknya kita mengulang-ulang. Ada orang jamaah menggugat, Ustaz, kaji Ustaz, kok itu ke itu misalnya? Iya kaji Ustaz itu ke itunya. Kalau ndak Al-Quran, ndak hadis atau sirah. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah kali ini kita akan mengulang-ulang lihat cerita tentang Isra dan Mi'raj. Karena memang cerita Isra Mi'raj kok ndak akan bosan awak mendengarnya. Walaupun dari ketek awak lah mendengarnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj yang pertama terjadinya itu ulama tidak sepakat. Yang disepakati oleh ulama adalah Isra Mi'raj ini terjadi sebelum hijrah. Itu sepakat ulama itu. Sebelum hijrah Isra Mi'raj. Tapi bila terjadinya bulannya, tahun kabaranya, itu tidak sepakat ulama. Ada yang mengecekan terjadinya 6 bulan menjelang hijrah. Ada yang mengecekan 3 tahun menjelang hijrah. Ada yang mengecekan 1,5 tahun menjelang hijrah. Dan bulan itu beda-beda juga Pak Ibu. Ada memang yang mengecekan bulan Rajab seperti yang kita peringati ini. Tapi ada juga yang mengatakan terjadinya di bulan Ramadan. Ada juga yang mengatakan terjadinya di bulan Rabiul Awal. Dan itu pendapat Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Jadi 27 Rajab itu salah satu pendapat saja Bapak Ibu. Artinya kapan terjadinya itu tidak ulama beda. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Selanjutnya Isra Mi'raj ini bagian dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mukjizat Nabi kok tidak ciek tuh Bapak Ibu, banyak mukjizat Nabi. Cuman yang agak besar itu adalah Isra Mi'raj. Apa contoh mukjizat Nabi yang lain? Dalam buku Mukjizatur Rasulullah ada 191 mukjizat Nabi. Di antaranya kisah Ma'mar bin Yazid. Ma'mar bin Yazid ini adalah seorang pembesar dari suku Bani Kinanah
orang baga. Bahkan dia punya pasukan 20.000 orang. Sehingga orang Quraisy minta tolong ke Nabi, kepada Ma'mar bin Yazid ini untuk membunuh Nabi. Akhirnya Ma'mar bin Yazid ini setuju dia. Pada hari yang ditentukan, bersiap-siaplah dia dengan pedangnya dan memakai baju perang. Dia siap menghadapi kalau keluarga Nabi Muhammad dari Bani Hashim mau membalasnya. Lalu siap baju perang. Ketika itu Rasulullah SAW sedang sujud dekat Hajir Ismail. Lalu bersembunyi di balik Ka'bah. Saat Nabi kemudian sujud, maka Ma'mar bin Yazid ambillah pedangnya, kajar Nabi. Mau bunuh Nabi SAW. Pas dia mau membunuh Nabi, tiba-tiba dia seperti orang ketakutan mencelik setan. Lari terbirit-birit, ketakutan, sampai di Safa, sampai di Marwah. Karena takutnya dia telantung kepalanya. Kis, berdarah. Baju basinya pun tangga. Lalu kemudian capek-capeknya barasyah mengkonya, datanglah orang Quraisy. Ya Ma'mar, ada apa ini? Kenapa engkau ketakutan tuh? Apa katanya? Yang mau menipu justru tertipu. Yang mau menipu justru tertipu. Apa yang kamu lihat katanya? Saya ketika mau menghujamkan pedang saya ini, dari kepala Nabi keluar 2 ekor ular. Bola matanya seperti api yang mau menerkam. Makonya mau lari takut. Sampai kepala umbu pecah karena batu dan berdarah. Apa kata Ma'mar bin Yazid? Saya tidak akan mengganggu Muhammad selamanya. Itulah mukjizat Nabi, Bapak Ibu yang mulia. Jadi banyaklah cerita-cerita tentang mukjizat Nabi. Nah, salah satunya mukjizat yang besar itulah Isra Mi'raj. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mari kita mulai bagaimana cerita Isra Mi'raj itu dari awal sampai Nabi pulang. Isra Mi'raj, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu terjadi karena Nabi dalam keadaan sedih. Kenapa sedih? Karena 3 sebabnya. Yang pertama sedih kehilangan bini. Yang kedua sedih kehilangan orang tua, yakni pamannya. Nah, tanya apa-apa. Apa Haji? Sedih napa Abi kehilangan orang rumah? Lagi sedih kerja Bu. Hampir murai mata. Kama kena cari kau orang rumah seperti itu, napa Haji? Sedih. Justru kalau nak sedih ke orang istri, dipertanyakan tu cinta wak. Dan ini Khadijah ini orang terbaik. Bahkan Khadijah ini orang yang membuat Aisyah pun cemburu walaupun sudah mati. Kecik Nabi Aisyah kepada Nabi, Khadijah aja lah ya Rasulullah. Padanya lah mati ke Khadijah aja lah. Anda sama je laki kini dah mudah melupun bini. Masih di bininya, ala lupanya je bini. Wah tu susah. Yo mana sayang ke bini Pak. Itu susah. Sehidup semati. Tapi justru lah berhasilnya lah suksesnya. Lupa jo bini. Anjan model itu Pak. Belajar Isra Mi'raj Pak. Bahwa Nabi adalah suami setia. Tetap ingat istri walaupun sudah meninggal dunia. Pak Haji. Yang kedua pamannya, orang yang paling membela Nabi. Sejak adanya Abu Thalib, tidak seujung rambut pun orang-orang Quraisy berani menyentuh Nabi.
Karena memang pamannya orang yang pembela. Yang paling sedihkan oleh Nabi adalah pamannya kau mati dalam keadaan kafir. Lalu orang bertanya, ya Rasulullah, di mana pamanmu berada? Fil bahrin nahar, di lautan api neraka. Tapi kemudian Allah berikan dia keringanan dengan diberikan sandal dari api neraka. Ibu yang dimuliakan Allah. Nan ketiga, sedih karena dakwahnya ditolak oleh orang. Allah ditolak di kampung Wak Surang, ditolak oleh negeri yang paling dekat dengan Mekah adalah Taif. Ditolak di situ, sampai-sampai Nabi dilempari tai unta oleh anak-anak. Nyusuruh di pemuka-pemuka Taif kok. Anak-anak orang-orangan dia serang Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi diserang, lempar. Sampai kaki Nabi berdarah. Apa kata Zaid bin Harisah? Nabi sangat sedih. Sampai dia di sebuah pohon, tasanda di pohon. Lalu mengadu kepada Allah. Rabbi inni asku da'fi kuwati. Wa qillati hillati. Ya Allah, aku mengadu ke engkau. Akan lemahnya kekuatanku. Akan sedikitnya cara kemampuan aku untuk mengajak orang lain. Ya Allah, apakah engkau harus memberikan aku kepada orang yang benci dengan. Akhirnya Nabi pun sedih. Dek sedihnya Nabi, Bapak Ibu. Rasa sedih Nabi ini taranga di Allah. Taranga di malaikat Jibril. Turun malaikat Jibril. Turun malaikat penjaga gunung. Ya Rasulullah, Allah sudah mendengarkan kesedihanmu. Ambo tawarkan ke engkau ya Allah. Bukit Akhsyabain ini aku lemparkan penduduk Taif. Aku lemparkan ke penduduk Mekah. Tapi itulah sayangnya Nabi, Bapak Ibu. Kelebihan Nabi apa Bapak Ibu dibandingkan Nabi yang lain. Nabi tidak pernah membinasakan umatnya. Kalau Nabi-Nabi dan Rasul yang lain, lah pasainya berdakwah, binasakan umat. Lah paniknya majak orang berdakwah, indah wah beriman lain. Aku diagih lah tsunami lah. Aku diagih gampo lah. Aku diagih lawi lah. Mati sadonya. Tinggal sisa-sisa yang beriman saja. Kalau Rasulullah SAW tidak mau Nabi memberikan bencana besar kepada negeri. Maka salah satu kelebihan Nabi, Bapak Ibu yang dimuliakan, tidak pernah terjadi bencana di zaman Rasulullah. Tidak ada terjadi gampur di zaman Nabi. Bila adanya gampur setelah Nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dek Nabi sedih, pulanglah Nabi. Lalu Nabi beristirahat dan tidurlah di rumahnya. Nan Isra Mi'raj, disikulah mulainya cerita Isra Mi'raj Bapak Ibu. Ketika malam itu Bapak Ibu, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan malam itu Nabi tidur di rumah Aisyah. Ada yang mengatakan Nabi ini tidur di rumah Ummu Hani. Ada yang mengatakan Nabi malam itu tidur di Ka'bah. Maka datanglah malaikat Jibril dari atas. Masuk dari atas rumah Nabi. Turun. Nabi sedang lalu. Nyo jagoan Nabi di malaikat Jibril. Setelah nyo jagoan, lalu kemudian Nabi disembelih. Diwalahlah Nabi dari siku. Sampai ke pariknya. Nyo ambillah jantung Nabi. Malaikat Mikail nyo bawa tampek mangkuk yang berisi air zam-zam. Lalu nyo cucilah jantung Nabi, hati Nabi. Lalu nyo ambillah nuktatun sauda, nuktah sauda yang ada di hati manusia. Nyo kaluan di malaikat. Lalu diisi dengan ilmu hikmah. Kenapa malaikat mencuci hati Nabi, Bapak Ibu? Karena Nabi akan berhadapan dengan yang zat yang maha agung.
Tidak mungkin datang menghadap Allah kecuali dengan hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malu wal banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada datang hari itu, tidak ada hari yang tidak bermanfaat lagi anak-anak dan harta kecuali orang yang datang ju hati barasiah. Maka dibersihkan hati Nabi. Setelah hati bersih, lalu kemudian keluarlah dari rumah. Tiba di luar lah menunggu binatang kendaraan para nabi, yaitu burak. Burak itu artinya barkun, kilat. Artinya binatang yang lari terbangnya secepat kilat. Burak ini ketika mau dinaiki oleh Nabi, Bapak Ibu, enggannya, larinya. Kecil Jibril, burak, kok engkau lari? Seolah-olah burak itu ada orang baru nang kanannya. Ini menunjukkan Bapak Ibu, burak ini adalah kendaraan para nabi. Nabi-nabi yang lain, kendaraannya juga burak. Jadi nak nabi seorang sih naik burak ke Bapak Ibu. Warnanya putih, gadangnya lebih ketek daripada kuda, lebih kecil dari kuda, lebih besar daripada keledai. Kecil malaikat, ya malaikat, ini laki-laki yang paling mulia di muka bumi. Barulah buruk tu tanang. Naiklah malaikat Jibril jo Nabi SAW. Pelananya, gagangnya kah. Sampai binatang kalau kudu kan ada basinya di situ nak bu. Dipaci oleh malaikat Mikail tu Bapak Ibu. Tabang lah. Tibalah di Masjidil Aqsa. Lai tahu ibu mana Masjidil Aqsa tu? Ada gambar masjid apa? Ada biasa di masjid. Kalau masjid yang lah ada dikunjungi Syekh Palestina, lah ada Masjid Aqsa tu. Ada di rumah ibu Masjid Aqsa. Di Masjidil Aqsa sampai tiba di Masjid Aqsa. Nabi kemudian tambatkanlah apa? Di dinding dekat Masjid Aqsa tu. Itulah dinding yang disebut dengan orang Yahudi dinding ratapan. Lionel Messi Bapak Ibu amarto ratuk di dinding tu. Jadi yang Messi itu Yahudi agamanya. Tapi anak suku Messi Pak. Itu dinding ratapan ni. Di dinding itu Bapak ada bakeh telapak tangan Jibril sampai lubang ni bituan lubang. Dua lubang situ. Nyuikikkanlah situ burak tu Pak. Di situ jo para nabi-nabi lain mengikikkan burak ke Bapak Ibu. Masuklah Nabi ke dalam Masjidil Aqsa. Di situ Nabi Bapak Ibu berjumpa dengan seluruh nabi-nabi dan rasul ruhan wa jasadan, secara ruh dan secara jasadnya. Sobok langsung. Oleh malaikat Jibril disuruhlah Nabi Muhammad jadi imam. Solatlah 2 rakaat. Setelah solat 2 rakaat di Masjid Aqsa, keluar Nabi disambut oleh Jibril dengan membawa 2 gelas minuman. Minumannya Bapak Ibu, yang pertama susu, yang kedua khamar. Dulu Bapak Ibu, khamar kok ndak haram dah. Bila khamar kok diharaman ketika Nabi lah pindah ke Madinah. Ketika Nabi di Makkah, khamar kok masih halal. Boleh minum khamar. Dihadapkanlah 2 minuman itu oleh malaikat Jibril Bapak Ibu yang dimuliakan. Dipilihlah oleh Nabi susu. Kata Jibril, ya Rasulullah, engkau sudah memilih yang sesuai dengan fitrah. Kalau engkau pilih khamar, nanti umatmu akan mabuk-mabuk. Saya keracunya nanti. Betul Pak. Ternyata memang yang paling pas itu adalah air susu. Karena susu itu menyehatkan. Tanyalah ke budak tanah. Susu sehat. Bahkan kadang-kadang orang tu ada susu untuk anak-anak, ada untuk orang kadang. Bahkan ada susu untuk ibu-ibu. Anlin, ada nama itu? Susu untuk tulang ke bu? Anlin.
Ada susu untuk orang tua-tua. Itu menunjukkan sesuai fitrah Bapak Ibu yang dimuliakan. Setelah itu Bapak Ibu, Nabi naiklah ke atas langit. Sampai di langit nan pertama. Di tiuk langit ada malaikat penjaganya. Namanya malaikat penjagalah. Siapa kau? Jibril. Siapa engkau Jibril? Jo Rasulullah. Maka malaikat penjaga langit pun menyambut Nabi. Nyo bukaanlah pintu. Di langit pertama Bapak Ibu. Basobok Nabi jo Nabi Adam. Tu siapa tu hai Jibril? Itu Adam. Apa engkau? Mupaluklah. Selamat datang wahai anakku. Ibnun soleh. Akhun soleh Rasulullah. Nyo sambut oleh malaikat Jibril. Oleh Nabi Adam. Aku apa engkau dahulu. Nabi calik ke kanan, Nabi sedih. Nangis, Nabi ke kiri, Nabi menangis. Dicalik ke kanan, Nabi tersenyum. Kenapa Nabi tersenyum ke kanan? Karena ada umatnya yang masuk surga. Dicalik ke kiri, ada umatnya yang masuk neraka. Lah basobok yo lah nostalgia sama orang kayaknya. Nabi naik ke langit kedua. Cung! Tiba di langit kedua. Basobok langit kedua. Jo Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nyo sambut di Nabi Yahya, Nabi Isa. Nabi Yahya jo Nabi Isa kau baru sana sepupuan kau nabinya. Nyo sambutlah dengan gembira. Lalu nyo doakan Nabi SAW. Setelah nyo doa Nabi naik kedua. Cung! Antara langit satu dan langit kedua jaraknya 500 tahun perjalanan. Itu jarak langit pertama, jarak kedua Bapak Ibu. Paralah jauhnya tu. Naik ketiga. Pasobok jarak ketiga ko Nabi Yusuf. Siapa? Nabi yang paling disukai oleh ibu-ibu. Nabi yang diberikan satrul hasan. Separuh kegantengan. Jadi Bapak Ibu, para ulama beda pendapat tentang gantengnya Nabi Yusuf. Ada 3 kecil ulama tentang gantengnya Nabi Yusuf kok. Kegantengan Yusuf nampar tamu. Gantengnya Nabi Yusuf kok. Separuh dari gantengnya Nabi Adam. Jadi mana ganteng Nabi Yusuf dan Nabi Adam Bapak Ibu? Ganteng Nabi Adam. Tak Nabi Yusuf yang ganteng dah. Kenapa Bapak Ibu yang mengatakan Allah? Karena apanya Nabi Adam. Dan Adam diciptakan langsung oleh Allah dengan tangannya. Jadi gantengnya Nabi Yusuf kok separuh dari Adam. Nan kedua, para ulama mengatakan, gantengnya Nabi Yusuf kok separuh dari kegantengan Rasulullah. Lagi tahu ibu bara gantengnya Nabi Adam, Nabi Yusuf. Baca surat Yusuf. Nabi Yusuf kok sampiang samu ganteng jo malaikat. Kegantengannya Nabi Yusuf. Kecik padusi. Haza malakun karim. Iku ndak urang ko do. Ko malaikat aja. Mara gantenglah Nabi Yusuf. Makanya ibu-ibu ko ketika hamil banyak membaca surat Yusuf. Bu, bako baca-baca surat Yusuf ketika hamil supaya anak ambo ko seganteng Nabi Yusuf, Ustaz. Ya itu, Bu. Nang galak berarti yo tu mah. Nang ketiga Nabi Yusuf ko gantengnya separuh kegantengan yang ada di dunia. Separuh kegantengan dunia ko Bapak Ibu diambil oleh Nabi Yusuf, separuhnya dibagi-bagi ke manusia yang lain. Jadi waktu buatlah dibanding Nabi Yusuf ko lah tak ada apa-apa. Aku nak perlu bangga bana lah kalau awak cantik, nah Bu. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan, lalu doa lah Nabi Yusuf ko kebaikan Rasulullah. Naik, naik kalamika. Kawara Ibu? Kampek. Di nagi kampek basobok jo Nabi Idris. Yo sambut lo Nabi Idris. Apa itu Pak? Kau tanda tamu disambut tanya elok. Allah sambut dengan baik. Akun karim. Akun karim disambut dengan baik. Nah, Nabi Idris ko Bapak Ibu. Nabi yang
Ada 3 nabi yang naik ke atas langit. Yang pertama Nabi Idris. Nabi Idris ko Bapak Ibu, inyo berdoa ke Allah, ya Allah, jangan matian nambo di dunia. Akhirnya doa Nabi Idris ko dikabulkan oleh Allah, Bu. Di mana Nabi Idris ko mati, Bu? Di langit nan kampe. Nyuangke oleh Allah Nabi Idris ko di langit kampe, Bu. Ah, ditibu di langit kampe ko lah, inyo dicabut nyawa. Dan kedua Nabi Isa. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke atas langit dan nantinya akan turun di akhir zaman. Dan ketiga Nabi Muhammad. Ada 3 yang Nabi yang diangkat ke atas langit. Lah siap didoakan oleh malaikat, oleh Nabi Idris naik ke langit ke kalimu. Basobok jo Nabi Harun. Nyo doa ando de Nabi Harun. Naik ke langit ke-6. Basobok jo Nabi Musa. Lah pai didoakan oleh Nabi Musa, lah pai Nabi Musa, dan Nabi lah pai Nabi Musa kemudian menangis. Katanya Allah, lima zayubki kaya Musa, apa sebabnya engkau menangis wahai Musa? Dijawab oleh Musa, ya Allah, umat Nabi Muhammad banyak masuk surga. Umat ambo sakit nak masuk surga. Sedih Nabi Musa, Bu. Itu menunjukkan seluruh nabi-nabi ko, Bu, sayang jo umatnya. Manangi umat nabinya mencela umatnya sakit masuk surga. Lah naik Nabi terus naik langit nan ke-7. Di langit nan ke-7 nampak seseorang tasanda, Bu, Pak, di Baitul Ma'mur. Lai tahu Pak nang Baitul Ma'mur, Pak? Baitul Ma'mur ko Ka'bahnya yang ada di atas langit. Kalau dijatuhan ni ko Pak, batu dari Baitul Ma'mur ko, cut. Jatuhnya Pak, satantang jo Ka'bah yang ada di situ. Tu namanya Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur ko Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada 70.000 malaikat. Tiap hari tawaf. Bara sehari yang tawaf 70.000. Di malaikat tawaf Bapak Ibu, ndak boleh berkali-kali dah. Umrah, malaikat umrah lo kiranya. Tapi umrah malaikat ko ndak boleh berkali-kali dah, Pak. Sekali. Kalau lah sekali Allah ndak boleh ulang kali. Maka tiap hari orang datang, malaikat datang tawaf. Sejak langit dan bumi diciptakan 70.000 malaikat tawaf sampai hari kiamat. Ini menunjukkan malaikat itu jumlahnya sangat banyak. Bapak Ibu, kemudian basobok je Nabi Ibrahim, lalu nak akecik Nabi Ibrahim. Akri salami ila umatika, ya Muhammad, sampaikan salam ambo ke umatmu dan beri kabar gembira di sarugo bisa menanam pohon. Ba cara menanam pohon kecik Nabi Ibrahim, bacalah zikir ko setiap hari. Zikir yang akan dibaca kalau ingin menanam pohon di sarugo Bapak Ibu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Satu kali wak baca zikir ko, satu pohon wak tanam di sarugo. Setelah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alai nampaklah oleh Nabi di langit nan ke-7 ko adalah Sidratul Muntaha. Ikonnya Bapak baca nanti Bapak di surah An-Najm. Walaqad rahahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Di langit nan ke-7 ko Bapak Ibu, di Sidratul Muntaha ko Nabi mencari malaikat Jibril dalam bentuk sebenarnya. Berhadang malaikat Jibril. Nyo itu ternyata malaikat Jibril ko punya sayuk. Sayuknya 600 jumlahnya. Di sayuk-sayuk itu turunlah mutiara Bapak Ibu. Bantu asli. Nah, Sidratul Muntaha itu apa Ibu? Puncak dari langit yang ke-7. Ternyata Sidratul Muntaha itu adalah sebuah pohon. Yang pohon ko gadang. Yang daun-daunnya itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Seperti kuping gajah. Buahnya seperti kendi berasal dari hajar. Itu menunjukkan gadangnya buahnya, gadangnya daun-daunnya. Orang sebut Sidratul Muntaha ko, sidra adalah namanya pohon bidara.
Kalau orang meninggal dunia, Pak, disunahkan kok daun bidara kok dicampur tuh, Pak. Salah satu ayat itu dengan daun bidara. Itu pohon Sidratul Muntaha yang ada di langit. Nampaklah situ Bapak Ibu oleh Nabi SAW. Para malaikat bertengger di atas pohon Sidratul Muntaha itu. Seperti bertenggernya buah-buahan. Saking besarnya Sidratul Muntaha itu. Di akar-akarnya Bapak Ibu mengalir 4 buah sungai. 2 sungai di Sarugo, 2 sungai di dunia. Sarugo, sungai yang ada di dunia Bapak. Itulah sungai Nil dan sungai Efrat. Setelah itu Nabi dibawa berjalan-jalan ke Sarugo. Di Sarugo tabaun bau harum. Anan harum kok ya Rasul ya Jibril. Iko kuburannya Maisyitah. Pembantunya Fir'aun. Nan digoreng dengan minyak bimoli. Jo anak-anaknya sedang digendong Pak. Digoreng oleh Fir'aun dengan minyak bimoli. Tinggal si tulang-tulangnya. Kuburan Maisyitah kok harum. Tabaun loh. Itu nama bunyi itu Jibril. Itu sandalnya Bilal bin Rabah. Sandal Bilal bin Rabah ladu di Sarugo. Amalan Bilal bin Rabah selalu menjaga wudhu. Dibawalah ke neraka oleh basobo di neraka ku penjagonya malaikat Malik. Malaikat yang tidak pernah tersenyum. Ambudik saja. Masuk basoboklah di situ macam-macam azab di neraka. Di antaranya orang yang dengan kuku-kukunya dari tembaga. Cakar-cakar mungkul. Sia orang itu wahai Jibril. Itulah ibu-ibu yang suka bagunjiang. Dibawa. Macam-macam yang cari awak. Cengkek cari itu. Lah setelah Bapak Ibu. Nabi naik. Terus. Di Sidratul langit ke-7 aku Jibril nak ikut oleh Bapak Ibu. Naik langsung ke atas. Di atas langit nang ke-7 ada laut. Laut Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bara gadangnya laut. Segadang. Seluas langit dan bumi. Di atas laut Bapak Ibu. Ada kursinya Allah. Wasi'a kursius samawati. Sangat luaslah kursinya Allah tuh. Tak tahu bara gadang kursi Allah. Di atas kursi itu Bapak Ibu. Ada namanya aras. Allah beristiwa di aras. Di aras. Nah di aras itu Bapak Ibu. Turunlah wahyu. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Itu yang ajarkan dulu Bu. Siapa yang membaca surat 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Amannya dari segala gangguan. Jin dan lain sebagainya. Nah di langit yang ke-7 di aras ko Pak. Barulah diturunkan perintah solat 50 kali. Turunlah Nabi menerima. Basobok je Nabi Isa. Kecik Nabi Musa. Keciknya. Apa yang kau dapat? Perintah solat 50 kali sehari semalam. Kecik Nabi Musa. Nabi yang paling sayang ke umat Nabi Muhammad. Nabi Musa. Nabi yang paling utama 3 Bapak Ibu. Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim. Dan Nabi Musa. Nabi Musa adalah Nabi yang gadang jasunya kawat. Nabi Muhammad bisa meluput jasa Nabi Musa. Jasa Nabi Musa. Tolong minta diskon solat. Akhirnya pula balik-balik Nabi. Lah 5-7 Bapak Ibu. Kecil Nabi minta diskon tarikh. Nabi adalah cuk malu Nabi. Kemudian adalah malu. Lalu Allah berkata. Al-khamsul amal. Khamsunal jaza. Amal nan 5 dibalik je 50. Maka kasihnya Bapak Ibu. Walaupun buat solat 5 kali sehari semalam. Tapi dibalik je Allah dengan 10 kali lipat. Sama je 50. Bah itu sayangnya Allah dengan umat Nabi Muhammad. Turun ke bawah. Cut. Bas, tiuk turun masuk je malaikat. Kecil malaikat. Muhammad, jangan kadik tahu umatmu. Jangan lupa berbekam. Jadi Nabi malaikat Pak. Bapak Ibu yang dimuliakanlah. Memasankan kawak. Jangan lupa berbekam. Ustaz istiqolah kali berkali Ustaz berbekam kau. Sekali baru tambah bekam tiap bulan.
Minimal ada Beckham apa. Tanyalah ke bu dokter tuh. Tahu bu, pemain-pemain bola, orang-orang nasihat tuh seperti Karim Benzema, Khabib Nurmagomedov, Pak Beckham nih Pak. Itu memang perintah pasan malaikat ketika hijrah, ketika Isra dan Mi'raj. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lah sampailah Nabi ke rumahnya. Subuhnya Nabi jago, lah jago Nabi bingung Nabi, ke mencari Tuhan. Bingung si Nabi mencari Tuhan. Datang Abu Jahal. Kecilnya. Kok engkau ya Muhammad. Untuk paniang semah. Itulah ambo paniang caranya. Atunya. Ambo tadi malam Isra dan Mi'raj. Nyo cari Tuhan. Kecil Abu Jahal. Ndak baik itu deh Muhammad. Biar ambo tolong mengumpulan orang. Jadi ada saatnya Bapak Ibu. Musuh aku ada gunanya. Abu Jahal mencari ikut cerita yang mustahil. Kok banyak orang kakak tidak percaya kan Nabi. Kok Nabi yang gilo kok mahnya. Nyo kumpulan dengan orang. Lalu kumpul orang. Lalu Nabi cari itulah tentang Isra. Ada yang ragu-ragu jadi murtad. Banyak orang yang kemudian murtad. Akhirnya ditanyakan Nabi. Buktinya engkau Isra Mi'raj. Tolong kau cari Tuhan bara tunggaknya Masjidil Haram tu. Allah langsung kemudian mencaliankan Nabi jumlah tunggak Masjidil Aqsa. Nitung Nabi cek. Ternyata batu. Berita aku tersebar kama-kama sampai datanglah Abu Jahal ke Abu Bakar, kawan dakik Nabi. Kok Abu Bakar tidak percaya, habislah Nabi. Ini cerita Abu Bakar, aku cerita Nabi tentang Isra Mi'raj. Apa pendapat engkau? Kecil Abu Bakar. Kok Muhammad mencari Tuhan? Ambo percaya. Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Apa pelajaran Isra Mi'raj? Satu. Setiap orang pasti mengalami kesedihan. Pasti itu. Dan Nabi adalah orang yang paling dalam kesedihan. Tapi ternyata awal ujung dari kesedihan adalah kemenangan. Setelah Isra Mi'raj kok Pak, kemenangan demi kemenangan mulai datang. Itulah Bapak Ibu yang dimuliakan. Awal dari kesedihan adalah awal dari kemenangan. Sama dengan batu Pak. Ini pernah Bapak Ibu mencari orang memukul batu. Batu gadang tuh ditokok orang. Itu sekali tokok langsung pecah Pak. Berkali-kali. Bahkan sampai pukulan yang 100 baru pecah. Artinya Pak, untuk menjadi manang harus sedih dulu kadang-kadang. Untuk menjadi sukses harus jatuh bangun. Dipukul. Pars. Pukulan yang terakhir. Bisa jadi itu yang memecahkan. Nah, itulah awal kemenangan. Yang kedua, kesedihan. Obatnya yang pertama adalah jalan-jalan. Itu ubeknya baik-baik. Makanya Pak Haji, kalau sedih istri Pak, ubek Pak Haji. Ajak ke Turki. Patang kalau balannya lo buktikan Pak Haji langsung nyoba orang rumahnya payu umroh, jalan-jalan ke Turki, Pak. Ambo tabilo lah doa kalau Bapak Ibu, ambo bisa lo ke Turki itu. Ya Bu, tanyalah ke Ibu Pak. Yang paling senang ibu-ibu aku ibu jalan-jalan. Kamal Ibu jalan-jalan sambil belanja Pak. Saya sampaikan di mana-mana Bapak. Ibu-ibu kok senang berjalan-jalan ke toko Haji Damrah na Bu. Mencari ameh tu. Jalan ke toko ndak ka di Bali ke. Na toko ameh tu. Mencari ameh itulah senang juga ibu-ibu. Bapak Ibu, ibu-ibu kok ndak tahan jo ameh. Ndak tahan jo ameh. Cobaan paling besar ibu-ibu kok ameh. Betul Bapak Ibu. Makanya dia kalau baralik Pak, keluar ameh ibu-ibu tu. Ameh. Walaupun ameh tasi. Yang penting warna ameh, Pak. Itu kebanggaan ibu-ibu tuh ameh. Nah, jalan-jalan. Itu paling sana. Dan Nabi betul. Jadi sunnah Nabi kok ada jalan-jalan, Pak. Kalau sedih, Pak, pergi jalan-jalan. Makanya cari ibu-ibu BKMT. Lah gaya-gaya. Tak ada manga-manga. Cari, Pak. Program ibu BKMT, Bapak Ibu. Apa? Jalan-jalan. Sabantalai pemilu, Bapak Ibu. Pemilu 2024 nak lama oleh. Yakinlah ibu kau, yakinlah kau. Nak lama oleh akan datang caleg kamu saji kau. Ibu-ibu yasinan.
Ayo awak pergi jalan-jalan ya Bu, ku ada auto pariwisata ku. Yakinlah Bu, siap-siap sila ibu kau. Akan ada orang 2000 tahun 2023, kurang kau ajak ibu jalan-jalan. Ka Siak, ka masjid terapuang kilah. Kenapa Bu? Itu sanangnya ibu-ibu. Cara menuntuh hati ibu-ibu kau jalan-jalan. Anang kedua Bapak ya, untuk menghilangi kesedihan. Tidak ada yang lain doh. Yo solat buahnya. Kecik Nabi ka Bilal, ya Bilal, arihna bis solat. Ya Bilal, hibur ambo dengan solat. Jadi kalau ingin menghilangkan rasa sedih, baiknya wasta'inu bis sabri was solat. Solat. Maka Nabi hilang kesedihannya dengan solat. Itu Bapak Ibu, dua sajalah Bapak Ibu, pelajaran dari Isra dan Mi'raj. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.